Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pagi, alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Untuk dari Juanda, silakan memimpin doa. Silakan untuk memimpin doa. Silakan untuk Muhammad Fadilah Prayogi untuk memimpin doa. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu. Perkenalkan saya mau lagi untuk memimpin. Oke, kita berdoa dan menurut kepercayaan masing-masing doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa dan semoga pembelajaran kali ini Oke, terima kasih kepada Muhammad Fadilah Prayogi yang telah memimpin doa. Nah, pelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang motivasi belajar melalui diskusi kelompok. Bidang dalam belajar ini bidang pribadi dan belajar. Tujuan agar peserta didik dapat memiliki motivasi belajar melalui diskusi kelompok yang baik. Dan agar peserta didik memahami pentingnya motivasi belajar melalui diskusi kelompok di lingkungan sekolah atau kelas. Oke, dan selanjutnya ini menggunakan fungsi pemahaman dan pengembangan. Metode yang Ibu gunakan ceramah, curah pendapat, tanya jawab, dan diskusi. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan yang pertama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik ini, sebagai seorang peserta didik, kita harus tahu apa saja sih faktor-faktor dalam bisa meningkatkan motivasi belajar mereka itu dengan hal-hal yang bisa disenangi ketika dia fokus belajar pada saat mendengar musik atau melihat video-video pembelajaran atau video motivasi yang ada di YouTube atau Instagram, sehingga motivasi belajar tetap kuat. Dan serta ini juga bisa meningkatkan motivasi belajar dengan suasana
sepi diajak, sehingga peserta didik juga bisa belajar dengan teman dekatnya itu untuk meningkatkan motivasi belajar terhadap dirinya. Dan juga faktor yang mempengaruhi motivasi belajar melalui diskusi kelompok untuk peserta didik juga ini ketika peserta didik itu bercerita atas permasalahan yang mereka alami, bisa menggunakan diskusi kelompok karena diskusi kelompok ini bisa ketika siswa ada permasalahan, bisa dengan sama teman-teman mereka yang lain untuk menceritakan permasalahan yang mereka alami. Dan yang kedua, materi tentang upaya peningkatan motivasi belajar melalui diskusi kelompok. Nah, sebagai seorang BK, kita harus tahu upaya meningkatkannya. Yang pertama dengan cara peserta didik itu harus berbicara atau curhat kepada teman atau gurunya dalam meningkatkan atau menumbuhkan rasa ingin tahu yang sangat besar dari dalam dirinya. Sehingga peserta didik itu ketika untuk meningkatkan motivasi belajar mereka itu harus melakukan apa yang telah didapatkan. Peserta didik juga bisa berpikir kritis dalam suatu proses perjalanan ketika mereka tahu cara menyelesaikan permasalahan mereka. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin dari teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Izin bertanya, Bu. Silakan Saudara Juanda. Jadi Ibu tadi menjelaskan terkait materi motivasi belajar. Jadi yang saya rasakan ini saat ini motivasi belajar dalam diri saya ini saat ini sangat rendah sekali. Karena terutama saat kita melakukan motivasi belajar, yang kurang dari saya itu masih sulit untuk membuat diri saya ini untuk mengerjakan tugas itu dengan cepat, atau saya ini sering sekali menunda-nunda tugas. Jadi bagaimana caranya, Bu, untuk memotivasi saya sendiri agar dapat tidak menunda-nunda mengerjakan tugas lagi. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Saya kembalikan kepada. Oke, terima kasih kepada Saudari Juanda. Pertanyaannya luar biasa ya, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar ketika saya sendiri, misalnya Juanda itu lupa atau lalai mengerjakan tugas ya. Nah, sebagai seorang peserta didik, kita harus tahu caranya atau apa sih faktor yang menghambat Saudara Juanda ini motivasi belajarnya lambat. Nah, dalam upaya peningkatan motivasi belajar peserta didik itu juga udah dijelaskan. Nah, peserta didik ini harus sering berbicara atau curhat kepada teman atau gurunya dalam meningkatkan atau menumbuhkan rasa ingin tahu Saudari Juanda dalam motivasi belajar peserta didik ini. Sehingga ketika tugas yang belum dikerjakan itu pun bisa dikerjakan kembali atau semangat untuk mengerjakan tugas itu tumbuh dalam diri Juanda. Mungkin hanya itu Saudari Juanda. Apakah sudah paham? Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sangat saya pahami penjelasan yang Ibu sampaikan. Saya mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran saya. Oke, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Juanda. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada video tentang motivasi belajar. Semoga teman-teman di sini bisa dengan semangat apa yang sudah dipertanyakan Juanda tadi, bisa semangat kembali untuk
yang bermanfaat untuk terutama dalam meningkatkan Iya, Ibu. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan minta lingkungan. salah satu yang Namun, untuk menganalisis tidak dengan siswa yang dari satu video ini. ini. Amir, bangun. Iya, Pak. Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu.
Oke, tentang motivasi belajar, motivasi belajar. Nah, untuk menganalisis apa sih isi dari video atau apa yang kalian pahami, tanggapi dari video tersebut. Siapa yang mau, silakan. Izin saya, Bu. Oke, silakan Saudara Juanda. Jadi untuk inti dari video yang ditampilkan tadi, saya tidak mengambil banyak, saya hanya mengambil poin-poin inti dari video tersebut. Jadi kunci dari kesuksesan itu hanya kepada orang yang ingin berusaha. Jikalau kita tidak ada usaha, maka kecil sekali harapan kesuksesan. Jadi kunci dari kesuksesan itu ialah berusaha dan berproses. Yang telah menganalisis atau apa yang dipahami dalam video. Benar yang dikatakan oleh Saudara Juanda, karena dalam video ini semua orang itu tidak akan sukses ketika malas, karena sukses itu butuh perjuangan. Jadi berjuanglah untuk sukses dan untuk kehidupan yang nantinya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dari pemahaman dan video yang Ibu berikan dari materi tentang motivasi belajar melalui diskusi kelompok. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang mau keluar.